Teman-teman, mari kita memujikan lagu Yesus Kekasih Jiwaku. Oke adik-adik, kita tadi sudah memuji Tuhan bukan? Sekarang saatnya kita memberikan korban persembahan. Sebelumnya Kak Fani mau berdoa untuk persembahan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau telah menyertai kami sepanjang ujian kami Tuhan. Juga sebentar Bapak, kami akan memberikan korban persembahan. Biarlah persembahan kami Tuhan boleh berguna untuk memperluas kerajaan-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, persembahannya boleh dititipkan oleh orang tua. Terima kasih untuk persembahannya pada pagi hari ini. Oke, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nanti adik-adik boleh duduk, buka Alkitabnya, buka telinganya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Miss Christine. Sekarang kita mau berdoa untuk mempersiapkan diri kita mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk pemeliharaan-Mu di dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebentar kami siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkatilah kami ya Tuhan dengan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Yes, that's the book for me. I stand alone on the word of God, the B-I-B-L-E. The B-I-B-L-E. Yes, that's the book for me. I stand alone on the word of God, the B-I-B-L-E. The B-I-B-L-E. Yes, that's the book for me. I stand alone on the word of God, the B-I-B-L-E. The B-I-B-L-E. Yes, that's the book for me. I stand alone on the word of God, the B-I-B-L-E. The B-I-B-L-E. Yes, that's the book for me. I stand alone on the word of God, the B-I-B-L-E. The B-I-B-L-E. Yes, that's the book for me. I stand alone on the word of God, the B-I-B-L-E. I stand alone on the word of God, the B-I-B-L-E. Bible. Baiklah adik-adik, sekarang tiba waktunya buat kita mendengarkan cerita firman Tuhan. Kali ini tentang gadis kecil yang bersaksi kepada tuannya. Cerita ini diambil dari kitab Dua Raja-Raja 5 ayat 1-17. Sebelum kita dengarkan lebih jauh lagi, kita akan memperkatakan ayat hafalan minggu ini. Ayat hafalan diambil dari kitab Mazmur pasal 18 ayat 2. Aku mengasihi Engkau
Engkau ya Tuhan. Sekali lagi bersama-sama. Mazmur 18 ayat 2. Aku mengasihi Engkau ya Tuhan. Adik-adik, ada seorang gadis kecil yang harus pergi meninggalkan keluarganya. Ia dibawa oleh musuh pergi jauh dari rumahnya. Ia sedih sekali. Karena itu ia berdoa kepada Tuhan agar ia dilindungi di tempat yang baru. Sekarang ia tinggal di negeri Aram. Di situ orang tidak menyembah Tuhan. Mereka menyembah patung. Tetapi gadis kecil ini tetap menyembah Tuhan. Di sana ia bekerja menjadi pelayan di rumah seorang bapak yang bernama Naaman. Naaman adalah seorang perwira yang gagah berani. Ia mempunyai badan yang besar dan kuat. Ia pandai berperang. Ia adalah seorang pahlawan. Itu sebabnya dia dihormati di mana-mana. Bahkan Raja Aram pun menghormatinya. Tetapi di rumah Naaman selalu murung. Ia sedih dan susah. Gadis itu heran melihatnya. Ada apa? Mengapa Bapak selalu sedih? Bukankah Bapak seorang yang kuat, pandai berperang, dan kaya raya? Itu yang dipikirkan oleh gadis kecil itu. Bapak sakit, kata istri Naaman pada gadis itu. Sakit apa? Tanyanya. Sakit kusta, bisik ibu dengan wajah sedih. Hah? Kusta? Seru gadis itu sambil membelalakkan matanya. Ya, kusta. Penyakit itu sangat mengerikan. Kulit Naaman menjadi luka-luka dan sakit. Tapi tak ada obat yang dapat menyembuhkan penyakit itu. Tak ada dokter yang dapat menolong. Naaman minta tolong kepada patung-patung, tetapi patung-patung itu pun diam saja. Tak bisa apa-apa. Gadis itu memandang tuannya dengan hati sedih. Kasihan Bapak, seharusnya ia minta tolong pada Tuhan, pikir gadis itu. Tuhan dapat menyembuhkan penyakit kusta. Dengan berani gadis itu berkata kepada istri Naaman, Bu, di negeri saya ada seorang nabi Tuhan yang dapat menyembuhkan penyakit Bapak. Ia bernama Elisa. Oh ya? Kata istri Naaman. Ya, sebaiknya Bapak pergi ke sana, kata gadis itu lagi. Wah, istri Naaman senang sekali. Ia segera memberitahukan kepada Naaman. Mendengar itu, Naaman segera mempersiapkan diri untuk berangkat. Ia memanggil pasukannya untuk menyiapkan kereta kuda. Ia menyuruh hamba-hambanya untuk memasukkan hadiah-hadiah ke dalam kereta. Emas, perak, pakaian-pakaian untuk nabi itu. Lalu mereka berangkat. Setelah jauh berjalan, akhirnya mereka sampai di rumah Nabi Elisa. Di situ Naaman bertemu dengan hamba Nabi Elisa. Saya hendak bertemu dengan Nabi Elisa agar dia menyembuhkan penyakit kusta saya, kata Naaman. Hamba itu memandang kepada Naaman sambil berkata, Nabi Elisa berpesan agar Bapak mandi di sungai Yordan sebanyak 7 kali, maka Bapak akan sembuh. Apa? Seru Naaman dengan kecewa. Aku harus mandi di sungai Yordan yang kotor itu. Tidak mungkin. Lalu dengan marah Naaman membelokkan kereta kudanya sambil berkata, Ayo pulang. Di negeri saya juga ada sungai yang lebih bersih daripada sungai Yordan.
Naaman tidak mau melakukan apa yang dikatakan oleh Nabi Elisa. Tetapi hamba-hambanya mencoba untuk menahan Naaman. "Sabar tuanku, kita jangan pulang dulu. Mandi di sungai Yordan itu mudah bukan? Sebaiknya lakukan saja perintah Nabi itu," kata hamba Naaman. Adik-adik, akhirnya Naaman menuruti nasihat hambanya. "Baiklah, akan kucoba. Siapa tahu aku sembuh," kata Naaman. Mereka pun pergi ke sungai Yordan. Lalu, biur! Naaman masuk ke dalam sungai. Ia memasukkan badannya ke dalam sungai, lalu keluar lagi. Masukkan lagi, dan keluar lagi. Begitu terus. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Belum juga sembuh. Kulitnya masih penuh dengan kusta. "Terus tuanku, sampai 7 kali," kata hamba-hambanya dari tepi sungai. Naaman taat. Ia masuk lagi. 4, 5, 6, dan 7 kali. Ketika Naaman keluar dari sungai, ia sangat terkejut. "Aku sembuh," teriaknya. "Lihat, kulitku halus seperti kulit bayi," seru Naaman sambil naik ke tepi sungai. Hamba-hambanya hampir tak percaya. Semua memandang dan mengelus kulit Naaman. Benar, kusta itu hilang. Naaman segera memakai bajunya dan naik ke atas keretanya kembali. "Cepat, kita kembali ke nabi itu," kata Naaman. Ia memacu kudanya cepat-cepat pergi ke rumah nabi itu. Sesampainya di sana, ia segera menghampiri Nabi Elisa. "Bapak, saya sembuh. Sekarang saya tahu bahwa di sini ada Tuhan yang hidup dan berkuasa. Terimalah hadiah-hadiah yang saya bawa ini, Pak," kata Naaman sambil menyerahkan emas, perak, dan pakaian-pakaian. Tetapi Nabi Elisa menggelengkan kepalanya. "Bukan saya yang menyembuhkanmu, tetapi Tuhan. Berterima kasihlah padanya," kata Elisa. "Oh," kata Naaman, dan ia baru memahaminya. "Baiklah, saya mau berterima kasih kepada Tuhan. Saya mau menyembahnya. Saya tidak mau menyembah patung-patung lagi," kata Naaman dengan sungguh-sungguh. Nabi Elisa tersenyum sambil menganggukkan kepalanya. Lalu Naaman pulang dengan sukacita. Sesampainya di rumah, ia disambut oleh istrinya dan gadis kecil itu. "Saya sembuh," kata Naaman dengan mata berseri-seri. Ia memeluk gadis itu sambil berkata, "Terima kasih, engkau sudah menceritakan tentang Nabi Tuhan itu. Sekarang saya sembuh dan saya percaya kepada Tuhanmu." Gadis itu sangat bersuka cita karena tuannya sembuh. Lebih lagi karena tuannya percaya kepada Tuhan. Itulah adik-adik cerita tentang gadis kecil yang bersaksi tentang Tuhan kepada majikannya. Kita memuji Tuhan, pujiannya mudah sekali. Adik-adik ikut nyanyi ya. Naaman sakit kusta disuruh Elisa menyelam 7 kali di sungai Yordan. 1, 2, 3, 4, 5.
mengasihi Tuhan dan mau bersaksi tentang cinta kasih Tuhan dalam kehidupannya. Bagaimana dengan adik-adik sekalian? Adik-adik juga mau ya untuk menceritakan kasih Tuhan yang sudah adik-adik alami bagi orang lain. Yuk sekarang kita akan tutup sekolah minggu pada pagi hari ini dengan berdoa. Tuhan Yesus, biarlah kami dapat menjadi saksi-Mu Tuhan. Kami dapat bercerita tentang cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan kami kepada orang-orang yang ada di sekeliling kami, sehingga mereka pun dapat mengalami kasih dan kemurahan Tuhan. Terima kasih untuk sekolah minggu ini. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati kami semua anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, sampai ketemu lagi di sekolah minggu online minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.